kandungmu sendiri yang akan memiliki tanah Kanaan ini. Sarah berpikir begini. Sarah itu mandul, gak bisa punya anak. Kemudian dia memberikan budaknya, hambanya, yaitu Hagar, untuk disetubui, didatangi, dikatakan dihampiri oleh Abraham, supaya olehnya, kata Sarah, aku bisa memperoleh anak. Ini coba kita lihat ini. Kita lihat ya, Kejadian pasal yang ke-16. Kita lihat. Kenapa Sarah memberikan budaknya Hagar? Adapun Sarai, pada waktu itu namanya masih Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Karena ini masih manusia lama, namanya masih Abram dan Sarai, belum Abraham dan Sarah. Ya, namanya masih Sarai dan Abram. Gak punya anak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Ini budaknya Sarah nih. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu, maksudnya setubui Hagar. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Kemudian apa? Disetubui, punya anak namanya Ishmael. Itu tidak pernah Abram itu berpoligami. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa teman-teman? Saya tanya. Ada enggak gereja mana yang ngajarkan kalau tidak punya anak, istrimu, kamu punya pembantu, ini setubui aja deh pembantuku supaya oleh pembantuku ini aku punya anak, ada enggak? Halo? Halo? Ada di sini orang Kristen yang kalau enggak punya anak, saya punya teman beberapa enggak punya anak. Ada enggak? Kalau dia enggak punya anak, dia kasih pembantunya sama suaminya, ada enggak? Kenapa enggak ada? Karena Abram itu ternyata bukan orang gereja. Dia bukan orang HKBP, dia bukan orang GBDI, dia bukan gereja Mawar Sharon, dia bukan gereja 1 jam saja, dia bukan gereja Betani, dia bukan gereja Lutheran, bukan Calvinis, dia bukan Ortodok, dia bukan Katolik, dia juga bukan Protestan. Lalu Abraham ini orang apa? Abraham ini orang Timur Dekat Purba, teman-teman. Budaya Timur Dekat Purba pada waktu itu, bukti arkeologi ini namanya kita temukan, namanya Kode Hammurabi. Itulah budaya Timur Dekat Purba pada waktu itu. Di dalam budaya Timur Dekat Purba, jikalau seorang istri sah tidak bisa memberikan anak bagi suaminya, dia itu bisa memberikan budaknya untuk dihamili oleh suaminya, dan anak yang lahir dari budaknya ini, itu lahir di pangkuan istri sahnya memberi nama anak ini, dan anak ini akan dianggap sebagai anak sah yang akan menjadi ahli waris suaminya. Paham? Itu budaya Timur Dekat Purba. Bukan budaya Kristen. Contoh, Kejadian pasal yang ke-30. Hal ini terjadi lagi ketika Rahel dan Lea tidak bisa punya anak. Dia tidak bisa memberikan anak untuk Yakub. Kita lihat. Kejadian pasal yang ke-30. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu ia berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel. Ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, ini Bilha, budakku perempuan. Hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia, oleh Bilha budakku, aku mempunyai keturunan. Maka diberikanlah Bilha, dan mengandung 2, Gad dan Dan Naftali. 2 suku ini, Dan dan Naftali, ini anaknya Bilha. Lea juga sama. Ketika dilihatnya dia nggak punya anak lagi, Lea udah punya 4 anak pada waktu itu. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Lalu Lea ngiri, loh ini punya anak dari Bilha, dari budaknya. Aku juga mau ah. Lalu Lea memberikan budaknya Silpa. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Silpa, ini budaknya Lea. Budaknya perempuan, diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya supaya disetubui oleh Yakub. Ya. Lalu Silpa melahirkan bagi Yakub apa? Gad dan apa? Asher. Jadi keempat suku bangsa Israel, Dan, Naftali, Gad, Asher itu lahir dari Bilha dan Silpa. Tetapi kalau Anda lihat dalam sejarah bangsa Yahudi, maka Bilha dan Silpa itu tidak pernah diakui sebagai ibu leluhur bangsa mereka. Karena ini budaya
Bapak Ibu? Kalau seorang istri sah nggak bisa punya anak, itu istilahnya kalau sekarang tuh pinjam rahim atau bayi tabung. Tapi pada waktu itu tidak ada teknologi pinjam rahim atau bayi tabung. Sehingga adalah keputusan hukum Hammurabi pada waktu itu yang dikenal di timur dekat purba budaya pada waktu itu. Kalau istri itu mandul, dia bisa kasih budaknya supaya budaknya ini melahirkan anak bagi suaminya. Itu budaya pada waktu itu. Paham ya Bapak Ibu? Paham ya? Nah ini kesalahan gereja ketika tidak melihat budaya timur dekat purba ini. Saya kasih ada contoh, satu lagi. Di dalam budaya timur dekat purba, Bapak Ibu, maka alam semesta, yang kita sebut the universe, itu dibagi 3 sama mereka. Mereka berkata begini, ada yang tinggalnya tuh di langit di atas. Mereka menyebutnya surga, heaven, langit. Langit ini pun mempunyai tingkatan-tingkatan. Tingkat pertama itu atmosfer kita yang ada burung-burung di udara. Tingkat kedua itu tempat tinggalnya matahari, bulan, dan bintang. Heavenly bodies, benda-benda langit. Ini juga tempat tinggalnya para Elohim, para Allah. Di langit kedua. Lalu langit di atas segala langit atau langit tertinggi, Hashamayim. Atau Shamayim, Hashamayim. Langit ketiga, itu tempat tinggalnya pencipta Allah yang tertinggi. Ini cara mikir budaya timur dekat purba. Dan itu juga masuk di dalam Alkitab kita. Budaya yang sama, cara mikir yang sama. Di dalam Alkitab kita, langit juga dibagi 3, Bapak Ibu. Langit pertama adalah langit yang ada burung-burung di udara. Itu bicara atmosfer kita. Ya, Kejadian 1 pasal yang ke-26. Lalu langit kedua, Kejadian 1 pasal yang ke-14. Yang ada apa? Matahari, bulan, dan bintang. Langit ketiga yang disebut dimensi roh, dimensi kekekalan. Paham ya? Nah itu terbukti secara sains. Jadi kalau Anda itu bisa meluncur ke ujung alam semesta ini, walaupun itu mustahil karena alam semesta ini terdiri dari berbagai macam galaksi triliunan. Tapi seandainya Anda bisa ke ujung daripada the universe, maka Anda akan masuk satu dimensi lain. Dan sains menyebut sebagai hyperdimension atau disebut sebagai dimensi roh. Di mana di dimensi roh itu tidak ada waktu di situ. Anda sudah melewati dimensi waktu. Di luar dimensi waktu nggak berlaku di situ. Nah, Alkitab menyebut sebagai dimensi roh atau surga, dimensi kekekalan. Ya, itu dimensinya Allah kita, tempat tinggalnya Allah pencipta kita. Ya. Baik, sekarang saya masuk. Ini pengajarannya panjang kalau kita bicara Alkitab. Di Alkitab kita, Keluaran pasal 20, Allah juga menyebut menggunakan budaya timur dekat purba ini yang sama. Jadi tadi di langit di atas, langit dibagi 3, kemudian di bumi di bawah itu bicara dimensinya manusia, dimensi ruang dan waktu kita, tempat tinggalnya manusia. Lalu di bawah bumi, di dalam air. Jadi dalam budaya timur dekat purba, dunia orang mati itu dipenuhi oleh air dan dijaga oleh seekor ular besar namanya Lewiatan. Nah itu juga ada di dalam Alkitab kita, di dalam Mazmur 74. Jadi di bawah bumi, dunia orang mati itu dipenuhi air dan dijaga oleh seekor ular besar namanya Lewiatan di dalam Alkitab kita. Ya, Allah menggunakan bahasa budaya dan pemikiran timur dekat purba ini untuk menyampaikan pesannya kepada Musa. Kita lihat Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal 20 ini adalah ketika Musa menerima Aseret Hadebrot atau Aseret Hadefarim, 10 perintah Allah. Dikatakan begini, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perhatikan ini, ayat yang keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit di atas, artinya dimensi roh, ya, baik langit ketiga maupun langit kedua. Jangan membuat patung apapun yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Lah ini bukan bicara mengenai lautan Pasifik, lautan Atlantik, bukan itu ya Bapak Ibu. Di dalam pandangan budaya timur dekat purba, dunia bawah itu adalah dunia mati, dunia orang mati. Dunia orang mati ini itu penuh dengan air. Ya, dan dijaga oleh Lewiatan, seekor ular besar yang melingkar. Ini kalau saya bicara arkeologi banyak lagi nih. Ini bukan hanya dalam budaya timur dekat purba. Budaya Cina purba, budaya sampai ke budaya-budaya Eropa kuno, apa tuh bangsa apa namanya? Apa sih bangsa apa tuh nenek moyangnya orang Eropa ini? Saya lupa. Itu juga ada. Ya, dunia orang mati itu dipenuhi oleh air dan dijaga. Viking, betul, nenek moyangnya orang Eropa. Viking. Itu dalam budaya mereka ada.
Ya, jadi Allah menggunakan ini. Nah, kalau Anda lihat bumi, di bawah bumi di mana kan nggak ada Bapak Ibu. Kalau Anda lihat alam semesta ini misalnya ya dari mikroskop misalnya Anda lihat, ya, itu kan bumi itu kan nggak ada bawahnya bumi. Orang bumi kan bulat gitu tergantung di sisi kanan di right arm daripada galaksi Milky Way atau galaksi Bima Sakti ya dari galaksi kita. Kemudian bumi itu di sininya teman, di bawahnya nih, di sebelah kanannya ini, ya tata surya kita. Lalu banyak lagi galaksi lainnya. Lah di bawah bumi ini di mana nggak ada. Tapi Allah menggunakan ini. Begitu juga di dalam perjanjian baru. Allah menggunakan budaya timur dekat purba ini untuk menyampaikan pesannya. Kita lihat misalnya di Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Dikatakan begini. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Bayangin ini, kata Rasul Paulus. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, bicara dimensi roh. Dan yang ada di atas bumi, bicara dimensi manusia. Dan yang ada di bawah bumi, bicara apa? Dunia orang mati. Yesus itu mengambil kunci maut dan kerajaan maut. Dia menaklukkan kerajaan maut ini. Kerajaan maut itu sekarang penguasanya Yesus. Dia yang pegang kuncinya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah apa? Satu-satunya kurios, satu-satunya Tuhan, satu-satunya penguasa bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi bahasa yang sama itu digunakan di dalam Alkitab kita. Ini budaya timur dekat purba. Contoh lain, di dalam budaya timur dekat purba, para makhluk roh penghuni sorga itu disebut anak-anak Allah, Bene Elohim. Kata yang sama, Bene Elohim, itu juga digunakan di dalam Alkitab kita. Dan disebut sebagai bintang-bintang di langit. Di dalam budaya timur dekat purba, para malaikat itu disebut bintang-bintang di langit. Jadi heavenly bodies, matahari, bulan, bintang, dan planet-planet, itu disebut sebagai gambar kemuliaan daripada para Allah. Karena mereka roh yang gak kelihatan. Mereka makhluk roh gak kelihatan. Sehingga benda-benda langit, matahari, bulan, dan bintang-bintang serta planet-planet, itu merupakan gambar, cerminan. Jadi anak-anak Allah di dalam Alkitab merupakan gambar kemuliaan Allah di dalam dimensi roh. Sedangkan kita sebagai anak-anak Adam mencerminkan gambar dan rupa Allah di dalam dimensi materi kita. Paham teman-teman sampai sini? Nah, sekarang kita mulai masuk di dalam pengajaran dua kerajaan. Apa yang diciptakan Allah? Kita lihat Kolose 1 ayat 15 dan 16. Ini saya ulang-ulangi terus ya. Saya heran ya, satu sampai bosen tuh ngajar ini, tapi nggak maju-maju. Saya tuh mau ngajar tabernakel, mau ngajar. Kenapa? Anda tuh selalu berpikir Anda tuh masuk surga itu loh. Kolose 1 ayat 15 dan 16. Apa yang Tuhan ciptakan? Iya, Yesus adalah gambar Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Lihat ini, diciptakan segala sesuatu. Apa yang Tuhan ciptakan? Perhatikan. Apa yang Tuhan ciptakan? Yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi Allah itu hanya menciptakan dua dimensi. Secara sains ini terbukti. Semesta kita, our universe itu hanya terdiri dari dua dimensi. Yaitu dimensi fisik yang kelihatan dan dimensi metafisika, dimensi yang tidak kelihatan. Alkitab menyebut, ya, yang di surga itu sebagai yang tidak kelihatan alias dimensi roh. Yang di bumi, Alkitab menyebutnya sebagai yang kelihatan, yaitu dimensi ruang dan materi kita. Apa yang dia ciptakan di dalam dua dimensi ini? Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Allah itu menciptakan dua macam dimensi. Dan Dia menciptakan dua macam kerajaan. Di dalam Alkitab kita. Bentar ya, saya minum. Pertama, Dia menciptakan dimensi roh. Dikatakan dimensi yang tidak kelihatan. Dan Alkitab menyebut dimensi roh yang tidak kelihatan sebagai surga. Paham? Dan ini bentuknya kerajaan. Alkitab mengatakan ini bentuknya kerajaan roh. Dan Allah kita itu bertahta berdaulat penuh dalam kerajaan roh. Yesaya 57 ayat yang ke-15. Catat ayatnya. Yesaya 57 ayat 15. Allah berkata, Aku berdiam di tempat tinggi dan di dalam kekekalan. Artinya dia berdiam di dalam
Dimensi roh. Kekekalan itu artinya di luar dimensi ruang dan waktu. Gak ada waktu di dalam dimensinya Allah. Dimensi kekekalan itu artinya di luar dimensi ruang dan waktu, alias dimensi roh. Di dalam dimensinya Allah itu gak ada yang namanya masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu gak ada. Waktu itu gak ada di dalam dimensinya Allah. Waktu itu diciptakan oleh Allah kita. Di dalam Kejadian 1 pasal yang ketiga. Kejadian 1, ayat yang ketiga. Ya, waktu itu diciptakan oleh Allah. Nah, yang pertama Allah ciptakan, itu adalah kerajaan roh, yaitu kerajaan yang kelihatan. Kita lihat Kejadian 1 pasal yang pertama. Ini saya nggak mau ngulang-ulang lagi ya, karena pengajaran kita nggak maju-maju loh teman-teman. Ini hampir berapa bulan tuh ngajar tentang kerajaan ini, karena orang tuh berpikirnya saya ke surga, saya ke surga, saya ke surga, gitu. Apa yang Tuhan ciptakan? Dikatakan nih, pada mulanya Allah menciptakan Hashamayim. Langit yang satu itu, Hashamayim, kata Hashamayim, itu artinya langit yang satu itu. Langit apa? Yang dimaksud di dalam Kejadian 1 pasal 1. Yaitu langit yang ketiga. Yang disebut di dalam Alkitab kita sebagai Shamayim Hashamayim. Langit di atas segala langit. Bicara kerajaan surga dan semua penghuninya. Nah, orang Kristen membaca Kejadian 1 ayat 1 kan begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit-langit. Langit yang mana tuh nggak ngerti. Dan bumi. Itu orang Kristen bacanya begitu. Orang Yahudi membaca Kejadian 1 ayat 1 tidak begitu. Orang Yahudi membacanya, pada mulanya Allah itu menciptakan Hashamayim, yaitu kerajaan surga, dan semua penghuninya. Dan kemudian dia memperluas kerajaannya ke bumi, dan menciptakan kerajaan yang kelihatan, kerajaan dimensi materi kita. Dan Allah menyebut kerajaan di bumi sebagai kerajaan yang kelihatan, alias kerajaan fisik, kerajaan materi. Paham? Nah, sekarang kita bicara kerajaan surga, kerajaan roh dulu. Kerajaan surga, bagaimana surga diciptakan, dan bagaimana penghuni surga diciptakan. Manusia itu tidak diciptakan untuk menghuni surga. Saya kasih tahu Anda. Surga, dimensi roh, itu diciptakan di dalam Alkitab kita untuk para penghuni surga, yaitu makhluk roh. Anda bisa baca ini di dalam Mazmur pasal yang ke-29. Kita lihat Mazmur pasal yang ke-29. Ayat yang pertama. Mazmur Daud kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Kalau Anda klik bahasa aslinya penghuni sorgawi di situ, sama dengan Mazmur 89 ayat 6. Mazmur 89 ayat 6, penghuni sorgawi. Siapa penghuni sorgawi? Bukan manusia, Bapak Ibu. Penghuni sorgawi itu bukan manusia nih loh. Ya, penghuni dimensi roh, alam dalam sorga itu bukan untuk manusia, tapi untuk makhluk sorgawi. Mazmur 89 ayat yang ke-6. Siapakah di syakak, di langit, di awan-awan, yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara apa? Penghuni sorgawi. Kata penghuni sorgawi di situ adalah Beneha Elohim, alias anak-anak Elohim, anak-anak Allah. Nah, jadi sorga itu diciptakan bukan untuk manusia, bukan untuk anak-anak Adam. Tapi diciptakan untuk anak-anak Allah. Yang di dalam Alkitab disebut makhluk roh, makhluk sorgawi. Ya, bagaimana sorga dan penghuni sorga diciptakan, gak diceritakan di dalam Alkitab kita. Penghuni sorga itu antara lain, di dalam Alkitab kita, itu serafim, yang sayapnya 6. Kerubim, yang kepalanya 4. Ofanim, yang matanya banyak. Itu kemudian para malaikat dan penghulu malaikat. Itu penghuni sorga. Di dalam 1 Korintus 15, penghuni sorga itu disebut makhluk sorgawi atau makhluk roh. Gak kelihatan mereka. Tadi ya, dimensi yang tidak kelihatan. Nah, itu bukan untuk manusia. Manusia gak diciptakan untuk menghuni sorga. Penghuni sorga adalah makhluk roh, makhluk spiritual. Itu namanya realitas spirit. Realitas dimensi roh. Lalu manusia diciptakan untuk menghuni mana? Menghuni siapa? Kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Di Kejadian 1 ayat 26, manusia itu tidak pernah diciptakan untuk menghuni surga. Manusia tidak boleh ke surga. Ya. Manusia diciptakan untuk menghuni bumi. Kita lihat, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya manusia berkuasa di mana? Di bumi. Di mana daerah kekuasaan manusia? Atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas apa? Ternak dan binatang melata dan atas seluruh bumi. Jadi ini yang disebut Kejadian 1 ayat 26 adalah tujuan penciptaan Adam atau manusia.
Manusia tidak diciptakan menghuni surga. Manusia diciptakan untuk menghuni bumi dan berkuasa di bumi. Nah, inilah namanya tujuan, atau saya menyebutnya sebagai the original plan of God. Tujuan awal mula-mula Adam itu diciptakan. Bukan menghuni surga, menghuni bumi. Ya, pahami dulu ini, serap dulu ini. Oke? Ini kok paham sih Anda? Jadi manusia ditetapkan untuk menghuni bumi. Ya, bukan surga. Lah, tujuan penciptaan Allah ini tidak pernah berubah, teman-teman. Tidak pernah berubah. Jadi Yesus datang ke bumi itu bukan untuk membawa manusia masuk surga. Dimensi roh, bukan. Tapi untuk membawa kerajaan surga itu otoritasnya dikembalikan ke bumi. Kenapa? Karena tadinya daerah bumi, kerajaan Adam, itu adalah daerah jajahan, daerah koloni, merupakan kepanjangan daripada kerajaan surga. Tadinya berada di bawah kerajaan surga, tetapi Adam yang pertama, karena dosa dan pemberontakan Adam yang pertama, raja kita yang pertama, Adam ini memberontak terhadap otoritas kerajaan surga. Yang tadinya kerajaan bumi berada di bawah kerajaan surga, sekarang dia telah mengalihkan, menjual kerajaan manusia, kerajaan Adam ini di bawah satu otoritas lain, yaitu otoritas kerajaan kegelapan. Di Efesus 2 ayat yang pertama dan kedua, Adam itu menjual kita ke dalam satu kerajaan lain. Dia memindahkan kerajaan bumi yang tadinya berada di bawah koloni daerah jajahan kerajaan surga, sekarang berada di bawah kerajaan lain. Namanya Alkitab menyebutkan kerajaan kegelapan atau kerajaan kematian. Paham? Paham nggak ini? Nah, makhluk roh itu tidak boleh menghuni bumi. Mereka ilegal kalau di bumi. Maka ketika roh-roh jahat itu turun ke bumi, mereka harus menginang kepada sesuatu yang mempunyai tubuh dari tanah, dari adamah. Roh-roh jahat itu kalau nggak nempelnya di pohon, di batu-batu, masuk ke dalam tubuh manusia atau ke dalam tubuh hewan. Anda tidak percaya? Anda tengok ketika Yesus mengusir roh-roh jahat. Ya, karena tempat mereka itu ilegal. Mereka sebenarnya bukan penghuni bumi. Mereka penghuni dimensi roh. Tapi mereka tidak diterima. Lalu ketika mereka diusir, Yesus ketika mengusir makhluk roh-roh jahat, jin-jin dan roh-roh jahat itu, mereka minta masuk ke tubuh babi. Kenapa mereka harus menginduk ke tempat, ke sesuatu yang ada apa? Yang berasal dari tanah, teman-teman. Kenapa? Kenapa? Karena mereka sebenarnya ilegal, nggak boleh ada di bumi. Nggak boleh ada di bumi. Karena itu ketika roh-roh jahat itu ada di bumi, mereka harus menginduk. Begitu juga dengan Yesus, ketika Yesus berkata, kalau aku mengusir roh jahat, maka roh jahat itu keluar, dan dia akan mengembara ke padang gurun, dan dia akan apa? Mencari 7 temannya lain, roh jahat lainnya. Dan mereka akan kembali ke rumahnya yang kosong. Rumahnya roh jahat, dan rumahnya Roh Kudus itu ya tubuh kita ini. Ini loh bait-bait roh. Karena mereka perlu menginduk. Demikian juga Allah kita yang adalah roh. Kalau dia mau berotoritas di bumi, karena Allah kita itu roh, dia harus memakai sesuatu yang mempunyai tubuh dari tanah. Di dalam perjanjian lama, Allah kita itu masuk ke dalam, roh Allah itu berkuasa atas para nabinya. Dia masuk ke dalam para nabinya. Dia pakai para nabinya. Di dalam perjanjian baru sama. Roh Allah ketika mau menyatakan, karena dia roh, dia nggak kelihatan. Allah kita itu roh, nggak kelihatan. Dimensinya dimensi roh. Dia ke bumi, dia harus memakai manusia. Dia perlu tubuh. Kita ini tubuh Allah. Kita ini tubuh Kristus. Dia perlu tubuh. Dia perlu wadah. Betul ya, wadah. Dia tuh perlu wadah, dia perlu tubuh. Maka Roh Kudus pun perlu kita. Untuk apa? Untuk mengeksekusi kuasanya di bumi. Dia memakai kita manusia. Untuk apa? Untuk mengeksekusi kerajaan surga itu turun ke bumi. Cara kerjanya sama karena Allah kita roh. Iblis juga sama. Iblis itu pakai nabi palsu. Kenapa iblis pakai manusia? Karena iblis itu roh. Dia harus pakai wadah. Dia harus pakai makhluk yang mempunyai tubuh dari adamah, dari tanah. Nah, sebaliknya manusia. Manusia karena tidak diciptakan untuk menghuni surga, tapi menghuni bumi. Maka senjata kita, yang anggota tubuh kita, ini dikatakan di dalam Alkitab merupakan senjata rohani. Senjata yang legal di bumi. Tanpa Anda mempunyai tubuh dari tanah, Anda itu ilegal, Anda tidak boleh menghuni bumi. Kalau saya mati, Anda mati, kita tidak punya tubuh dari tanah, tubuh kita dimakan cacing, tubuh kita jadi debu, dari tanah kembali. Anda dan saya itu ilegal, Anda dan saya itu tidak boleh menghuni bumi, Bapak Ibu. Lalu kemana? Roh saya itu akan pergi ke dunia orang mati.
Menunggu di dua tempat. Di dunia orang mati, di Hades atau di Seoul, itu ada dua tempat. Satu namanya Taman Firdaus. Roh kita akan menanti di sana. Bagi orang yang percaya. Kalau tidak, akan menanti di Gehenna atau di neraka Jahanam. Tempat yang apinya tidak akan padam dan ulatnya tidak akan mati dan ada gemertak gigi. Menunggu sampai apa? Daniel pasal 12 ayat yang kedua mengatakan, menunggu sampai kita dibangkitkan kembali dan mempunyai tubuh yang baru. Untuk apa tubuh yang baru? Tubuh yang baru diperlukan untuk Anda menghuni bumi yang baru yang akan diciptakan Allah kembali bagi kita. Jadi tujuan Yesus ke bumi itu bukan membawa manusia ke sorga. Kalau membawa ke sorga kita nggak perlu percayakan kebangkitan badan. Nggak perlu tubuh, orang dimensi roh kok. Untuk apa tubuh ini dalam dimensi roh? Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam dimensi roh. Kenapa kita perlu tubuh yang baru? Karena kita nanti nggak ke sorga dimensi roh, tidak. Surga yang turun ke bumi. Jadi tujuan Yesus adalah apa? Menciptakan ulang. Maka di Yesaya 65 ayat 17. Langit yang lama dan bumi yang lama. Yang oleh karena Adam yang pertama. Membawa kutuk dosa dan kematian ke dalam bumi dan langit kita yang pertama ini. Maka Yesus sebagai Adam yang kedua. Dia akan menciptakan ulang. Membaharui langit dan bumi ini diciptakan ulang. Sehingga di langit yang baru dan bumi yang baru itu tidak ada lagi dosa dan kematian. Maka dikatakan di Wahyu 21. Di langit yang baru dan bumi yang baru yang akan diciptakan ulang nanti. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi sakit penyakit. Karena Adam kita yang kedua. Di dalam pemerintahan Mesias yaitu Adam kita yang kedua. Dia membawa kehidupannya kekal. Sedangkan pemerintahan Adam yang pertama membawa kematian. Tapi Yesus sebagai Adam yang kedua. Dia membawa hidup yang kekal. Maka kita menanti-nantikan pemerintahan Raja Mesias kita. Yang kerajaannya tidak akan musnah di bumi ini Bapak Ibu. Paham ya? Itu ya saya rasa ya. Coba kita lihat ini. Tujuan Yesus datang ke bumi adalah menciptakan ulang. Lah untuk masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru tidak bisa pakai manusia lama yang dari Adam. Karena manusia lama ini memiliki dosa asal. Hakikat keberdosaan kita itu dari Adam. Nah ini pastor saya kemarin bagus ini, bagus banget. Anda kalau misalnya Anda ada di Amerika, Anda melahirkan anak di Amerika, otomatis anak Anda itu menjadi warga negara Amerika Serikat. Nah, sama seperti Adam. Adam yang pertama ini jatuh ke dalam dosa. Dia itu berada di bawah satu kerajaan lain, namanya kerajaan kematian. Sehingga semua anak-anak yang dilahirkan oleh Adam, itu statusnya warga negara kerajaan kematian. Atau Pak, ini sinyalnya nggak bisa ya. Status daripada anak-anak Adam, itu adalah warga negara kerajaan kematian atau kerajaan kegelapan. Yang penguasanya iblis, Bapak Ibu. Sehingga apa? Kita harus dipindahkan, ditebus. Dari warga negara kerajaan kegelapan, warga negara kerajaan kematian ditebus, dipindahkan dari warga negara kerajaan surga. Menjadi anak-anak Yesus, anak-anak terang. Ya, status kita ini harus diganti. Status warga negara kita ini harus diganti, Bapak Ibu. Paham ya? Oke. Saya rasa itu ya. Apalagi yang mau Anda tanyakan. Ini kalau nggak ada musim ini, kayaknya musimnya ke tempat Bang Edi. Oke, kalau Anda mau nonton Bang Edi supaya konsentrasi Anda nggak terganggu, kita akhiri dulu di sini. Saya udah 2 jam.